Pengendalian keasaman pH larutan buffer. Sebelum lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Kalian tahu nggak zat terlarut itu apa dan zat pelarut itu adalah apa? Zat terlarut itu adalah zat yang dilarutkan ke dalam pelarut, contohnya garam dalam air. Sedangkan zat pelarut adalah zat yang melarutkan zat terlarut, contohnya air, cuka, atau obat batuk cair. Komponen larutan. Yang pertama, zat terlarut atau solute. Zat yang jumlahnya lebih sedikit biasanya yang larut. Dan pelarut adalah solvent atau zat yang melarutkan zat terlarut biasanya dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu larutan buffer? Larutan buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya yang relatif konstan meskipun ditambahkan sedikit asam, basa, ataupun diencerkan. Sistem larutan buffer adalah larutan asam lemah atau basa lemah yang bersama-sama dengan garamnya. Adapun asam lemah atau basa lemah adalah asam atau basa yang hanya mengion sedikit, seperti asam asetat, HCN, asam karbonat, asam fosfat, asam organik, dan basa organik. Jenis-jenis larutan buffer ada dua, yaitu larutan buffer asam dan larutan buffer basa. Larutan buffer asam, komponen asamnya yaitu asam lemah plus garamnya yang mengandung basa konjugasi. Contohnya CH3COH plus CH3COONA. pH-nya kurang dari 7 karena asam. Sedangkan pada larutan buffer basa, komponennya asam lemah plus garamnya yang mengandung asam konjugasi. Contohnya NH3 plus NH4Cl. pH-nya lebih dari 7. Pengendalian keasaman dengan buffer. Apa sih fungsinya dalam tubuh manusia? Dalam tubuh manusia, buffer membantu menjaga kestabilan pH darah agar tetap sekitar 7,4, sehingga fungsi enzim dan organ berjalan dengan normal. Dalam sistem biologis, misalnya darah manusia, larutan buffer sangat vital. Contoh, sistem buffer karbonat H2CO3 atau HCO3 pangkat min menjaga pH darah tetap di sekitar 7,4. Larutan buffer itu sebenarnya punya banyak banget aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan sering banget kita temui tanpa sadari. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama yaitu produk perawatan tubuh dan kecantikan. Contohnya shampoo, sabun, skincare seperti toner dan cleanser. Penjelasannya, produk ini butuh pH yang stabil supaya nggak merusak kulit atau rambut. Larutan buffer menjaga pH tetap ideal, biasanya pH 4,5 sampai 6,5. Nah, yang kedua yaitu pada bidang industri makanan dan minuman. Contohnya seperti soft drink, keju, dan roti. Kenapa? Karena buffer membantu menjaga rasa, mencegah perubahan warna, dan mempertahankan keasaman. Misalnya, natrium sitrat di minuman ringan bertindak sebagai buffer. Yang ketiga yaitu pada obat-obatan dan medis. Contohnya obat tetes mata, suntikan, larutan infus. Kenapa? Karena tubuh kita itu sensitif terhadap pH. Buffer dipakai supaya obat punya pH yang sesuai dengan cairan tubuh, jadi lebih aman dan efektif digunakan. Yang keempat yaitu pada laboratorium dan diagnostik. Contohnya yaitu reagen tes darah, PCR, elektroforesis, DNA. Reaksi kimia di lab perlu kondisi pH yang stabil. Buffer bikin eksperimen jadi konsisten dan akurat. Yang kelima yaitu pada pertanian hidroponik. Contohnya nutrisi larutan untuk tanaman hidroponik. Kenapa? Karena pH larutan tanam harus dijaga supaya nutrisi basah diserap tanaman dengan optimal. Buffer mencegah fluktuasi pH. Yang keenam yaitu pada kolam renang. Contohnya pengelolaan air kolam. Buffer biasanya natrium bikarbonat. Dipakai buat menjaga pH air tetap netral biar nggak nyebabin iritasi kulit atau korosi alat. Contoh soal, manakah dari pasangan berikut yang membentuk larutan buffer? A. HCl dan NaCl, B. CH3COH dan CH3CONA, atau C. NaOH dan NaCl, atau D. NH3 dan HCl? Jawabannya yaitu B. CH3COH dan CH3CONA. Karena CH3COH adalah asam lemah dan CH3CONA adalah garam dari basa konjugasinya. Kombinasi ini membentuk buffer asam.